Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Sudah saatnya guys ya, kita memprediksi Elimination Chamber Premium Live Event yang akan jadi pay-per-view terakhir menuju WrestleMania. One step closer kita ya di WrestleMania terbesar sepanjang sejarah, WrestleMania 40. Elimination Chamber tahun ini diadakan di luar Amerika, yaitu di Perth, Australia guys ya, dekat dengan Indonesia tapi memang butuh biaya untuk ke sana. Beruntunglah Anda yang punya biaya ke Australia nonton langsung. Yang nggak bisa nonton langsung bisa nonton lewat tempat-tempat yang memang Anda tuju guys ya. Salah satunya adalah Disney Hotstar, WWE Network, dan link haram Sony Sports Network guys ya. Dan Elimination Chamber tahun ini itu akan disiarkan itu akan ditayangkan live jam 5 sore hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 waktu Indonesia guys ya. Karena di Australia nggak kayak Amerika lagi nih, kita yang nonton pagi-pagi, sekarang gantian orang Amerika yang nonton pagi-pagi jam 5 subuh tuh. Rasain tuh guys ya, nonton SmackDown pagi-pagi. Nah besok ini di hari Sabtu kita nontonnya prime time, mulai jam 5 sore hingga jam 8 malam ya, 7, 8 ya, sekitar jam 8an malam atau jam setengah 9, dan ada break maghribnya. Kita akan watch along di channel ini. Sudah tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita memprediksi dan sedikit mempreview cerita dan juga apa aja yang bakal terjadi di Elimination Chamber. Intro dulu yuk. Ada 4 match yang disiapkan untuk Elimination Chamber tahun ini, cuma 4 guys. Tapi ada satu segmen talk show yang memang jadi yang ditunggu-tunggu juga. Karena talk show-nya bintang tamunya juga bintang tamu yang cukup luar biasa, yang siap untuk menyelesaikan the story at WrestleMania to dethrone Roman Reigns guys. Kita bahas itu yang pertama, Grayson Waller Effect Talk Show dengan hostnya Grayson Waller tentunya, dan juga Cody Rhodes serta Seth freaking Rollins menjadi bintang tamunya. Ini kedua kalinya Grayson Waller Effect diadakan di pay-per-view besar WWE, Premium Live Event WWE. Di Payback sebelumnya bintang tamunya Cody juga. Jadi memang WWE memang cari alasan banget ya biar Cody datang ke sebuah Premium Live Event, nggak usah bergulat, ya udah yang penting dia hadir aja. Ya crossroad dikit-dikit juga oke lah guys ya, brawling dikit-dikit. Bakal apa yang terjadi di sini? Ya kita jelas expect pertanyaan-pertanyaan nakal dari Grayson Waller yang membuat Rollins dan juga Cody mungkin jadi kayak kesel lah dengan apa yang dia tanyakan. Dan juga kita lihat tuh di SmackDown kemarin, Grayson Waller tuh ngobrol dengan Paul Heyman. Paul Heyman kayak ngasih arahan gitu, kayak Grayson Waller tuh kayak dengerin banget. Oh iya itu. Nah ini bisa jadi ada pesan yang akan disampaikan Paul Heyman melalui Grayson Waller ini. Dia akan ngomongin apa itu yang kita patut tunggu. Kita tahu di Elimination Chamber tahun ini itu tidak ada Roman Reigns, dan kemungkinan besar juga tidak ada The Rock guys ya, karena memang nggak dischedule datang ke sana. Makanya untuk talk show segmen ini menurut saya hanya berkutat dengan misi Cody dan Rollins menanggapi apa yang The Rock sampaikan di SmackDown sebelumnya. Itu jadi kunci yang kita tunggu. Mungkin mereka punya rencana baru setelah kemarin Cody kalah di pin oleh Drew McIntyre karena bantuan atau gangguan bloodline. Nah itu bisa jadi titik pembahasan juga nih untuk Cody dan Seth Rollins. Mereka punya strategi apa untuk ngurusin dua orang bloodline itu yang selalu ganggu match gitu. Kalau mereka nggak ngurusin, mereka itu akan ada deja vu, akan terjadi lagi dan terjadi lagi the story yang tidak finish gitu. Storynya nggak akan finish juga kalau Solo sama Jimmy tidak diurus. Itu untuk Jimmy sudah diurusin Jay ya. Nah Solo ini loh nganggur, jadi dia bebas ngasih jempolnya kalau dia masih nganggur gitu loh. Ada kemungkinan nggak The Rock keluar, Roman keluar? Saya yakin enggak. Tapi ya gak usah ekspektasi guys ya. Kejutan mungkin WWE udah siapkan, tapi kita gak usah ekspektasi ke arah situ.
Dan apakah ini hasilnya akan brawling? Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar Grayson Waller habis diajar sama Rollins sama Cody karena mungkin menyakiti hati ya. Dan mungkin ada kedatangan Austin Theory juga yang mengamankan. Kevin Owens maybe ikutan juga. Maybe Bloodline pun datang di sini, si Solo sama Jimmy dan Paul Heyman, untuk membuat talk show ini semakin meriah. Karena ini bukan match-matchnya cuma ada 4 guys ya. That's the prediksi yang mungkin terjadi di Grayson Waller Effect. Lanjut kita ke match Tag Team Championship Judgment Day. Damian Priest, Finn Balor, the champion undisputed tag team, melawan The Challenger yang menang Fatal 4-Way sebelumnya guys ya. Dan juga langsung digabungkan mereka 2-on-2. Dan akhirnya The New Cats Republic, tag team yang baru dibentuk ini, Tyler Bate, Pete Dunne, ini siap akan melawan mereka guys ya. Saya ngomong juga di review sebelumnya, di Watch Along saya bilang juga kalau kemenangan Pete Dunne dan Tyler Bate membuat saya semakin ragu kalau Damian Priest dan Finn Balor akan dethrone di Elimination Chamber. Kalau yang menang DIY saat itu, mungkin ada keyakinan saya yang bisa lebih besar lah untuk DIY dapat kesempatan untuk memenangkan. Karena saya sadar, kita semua sadar kalau DIY ini anak emasnya Triple H guys ya. Jadi kalau mereka mendapatkan sebuah momen besar, maybe mereka akan selesai ataupun mendapatkan championship yang layak untuk mereka. Tetapi dengan kemenangan Tyler Bate dan Pete Dunne, mungkin Triple H hanya ingin memberi kesempatan mereka tampil di Australia, Perth ya. Jadi ekspektasi saya retain dengan aksi ataupun pertandingan yang pastinya mengesankan dan memukau. Buat teman-teman yang nonton NXT UK zaman dulu, tahulah kualitasnya Pete Dunne dan Tyler Bate guys ya. Dan ini satu hal yang saya yakin, this match will be a banger guys ya. Banger after banger after banger guys. Dan ekspektasi saya itu guys. Lanjut lagi kita memprediksi yang Chamber belakangan ya. Kita prediksi dulu match kandangnya sang mami, the Women's World Champion kita, Rhea freaking Ripley guys ya. Ini showcase dia banget. Ini bisa dibilang Elimination Chamber-nya atau Premium Live Event-nya Rhea Ripley gitu. Memang dia highlight-nya, memang dia yang diberikan jadi maskotnya acara Elimination Chamber ini. Jadi mustahil dia kalah guys. Mustahil dia kalah. Makanya saya bilang ini match untuk memeriahkan Elimination Chamber dengan hometown hero-nya dan kebanggaan Rhea Ripley untuk mewakili dan tampil di depan semua keluarga, teman-teman, dan semua warga negara tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Bahkan ya guys, yang menjelang Elimination Chamber ini aja, WWE ngebooking Rhea Ripley sebagai babyface. Kalau ada yang bilang mungkin twinner lah guys ya, lebih tepatnya masih nggak jelas di babyface atau heel. Yang jelas menjelang Elimination Chamber, Mami got cheers, dapat sorak-sorai bahagia penonton. Dan bahkan dia dipasangkan ataupun dilawankan dengan seorang big heel-nya, top heel-nya Women's Division WWE sekarang, yaitu Nia Jax. Dengan kemampuan powerhouse yang super strong-nya, bisa mendominasi semua wanita yang ada di divisi woman yang WWE guys dalam satu kesempatan. Di Raw kemarin dia datang ngajar semua orang, coba semua pemain atau pegulat yang bertanding di Elimination Chamber. Apa nggak OP parah itu? Nah, WWE ngebooking Nia Jax, seorang heel yang OP parah, dengan seorang mami, seorang heel sebelumnya yang dicintai penonton hingga nanti berada di Australia pasti dia diberikan sambutan yang sangat meriah, bahkan sejak entrance pasti guys ya. Dan ini akan jadi match terbesar menurut saya dalam karirnya Rhea Ripley. Cuma ada ketakutan yang saya rasakan. Rhea Ripley tuh bisa membuat match tuh keren, seru, mantep, spektakuler, mengesankan gitu, memukau lah gitu penampilannya. Sama seperti kita tahu selama 5 tahun lalu Rhea Ripley lawan Charlotte, salah satu pertandingan terbaik di tahun 2023 guys. Nah sekarang musuhnya tuh Nia Jax. Ragu saya.
Ya bener memang saya ngeraguin kemampuan Nia Jax ya, jelas ya. Tapi tetap ada harapan lah guys ya, karena ini momen spesialnya Rhea Ripley. Jangan dikacaukan dengan Nia Jax yang nggak bisa menyeimbangi atau membuat atau kerjasama membuat match ini menjadi match yang keren. Kita akan lihat bagaimana Nia Jax bisa mendominasi Rhea Ripley di sini. Kekuatan Nia Jax sangat akan dilihatkan di sini. Mungkin dominasinya akan ada di Nia Jax banyak ini. Terus ada mungkin nanti Rhea Ripley akhirnya dapat momentum dan dia akan mendapatkan kemenangan besarnya di premium live event ini guys ya. It's an easy choice. Prediksi yang cukup mudah menurut saya. Rhea Ripley memenangkan match ini. Retain guys ya. 2 match Elimination Chamber. Yang woman dulu kita bahas guys. Woman ini hasil kualifikasi dan 1 pemenang Battle Royale, yaitu Raquel Rodriguez yang baru aja return. Tadinya kabarnya rumornya ada Jade Cargill di barisan ini, tetapi tidak jadi guys ya. Mungkin dibatalkan, di cancel atau diganti plannya untuk Jade Cargill. Ada Liv Morgan, Raquel, Naomi yang baru return juga, Becky Lynch, Bianca Belair, dan Tiffany Stratton yang baru debut, yang baru call up dari NXT guys. Match Woman Elimination Chamber juga diekspektasi akan jadi match yang keren gitu. Cuma dari awal ngelihat bookingannya, ngelihat bagaimana promo-promo yang dilakukan, build up-nya menjelang Elimination Chamber ini, Becky Lynch tuh jadi favorit. Becky Lynch tuh selalu ada di depan lah ibaratnya. Front runner-nya itu Becky Lynch di sini. Jadi orang akan selalu memprediksi, akan mudah memprediksinya, ya Becky Lynch menangnya. Apalagi ketika Becky Lynch face to face dengan Rhea Ripley, orang melihat ini, wah ini match yang keren nih. Orang pengen lihat match ini pasti. Mungkin akan cukup mengecewakan nanti kalau Becky Lynch kalah guys. Dan yang kita perlu ekspektasi juga akan ada lompatan dari atas chambernya itu ya, dari atas potnya itu, yang pasti akan jadi spot yang paling menarik juga. Tiffany juga akan salto mungkin dari atas itu, saya nggak tahu guys, maybe. Kekuatan Bianca Belair dan juga Raquel Rodriguez pasti akan dilihat di sini. Kesigapan Liv Morgan dan Naomi untuk bisa menghindari eliminasi juga kita bisa nantikan nanti di match ini. Cuma saya berpikir pemenangnya akan jadi yang sesuai build up-nya WWE. Becky Lynch guys, menurut saya yang akan menang Elimination Chamber dan melangkah melawan Rhea Ripley di WrestleMania. Rhea Ripley Becky Lynch tuh jadi satu match yang udah terlihat di match card aja udah seru guys. Belum match loh mereka. Kita lihat mereka di match card aja udah seru banget tuh kelihatannya tuh menuju Elimination Chamber, menuju WrestleMania. Mungkin juga Nia Jax akan ngerasa, mungkin ya guys ya, akan ngerasa belum puas dengan kekalahannya di Elimination Chamber. Bisa jadi Nia Jax pun mengincar spot di WrestleMania. Bisa jadi triple threat Elimination Chamber WrestleMania-nya untuk Women's World Champion. Ada Becky, ada Nia Jax di sana guys ya. Tapi kalau bisa saya berpikir untuk pilihan keduanya untuk Chamber ini selain Becky Lynch, saya menjagokan Liv Morgan. Dasar saya memilih Liv Morgan untuk pilihan kedua adalah karena Liv Morgan ini cuma dasar itu berdasarkan rumor aja sebenarnya guys. Katanya Liv Morgan akan dapat push besar. Atau kalau memang rumornya benar dia dapat push besar, bisa jadi Liv Morgan akan masuk ke feud ini juga. Atau bahkan Liv Morgan akan dipasangkan ataupun di-matchkan dengan Nia Jax. We'll see guys. We'll see apa yang akan disiapkan WWE di Elimination Chamber. Tapi prediksi saya masih kuat di Becky Lynch, the man, the big time. Nah, sampailah kita ke Elimination Chamber Men's yang ke-6-6-nya itu menurut saya ke-6-6 ini jagoan lah ibaratnya. Jagoan yang ada kans, walaupun kecil, ada kans untuk bisa jadi pemenang dan penantangnya Seth Rollins. Kita tahu tadinya CM Punk yang digadang-gadang
jadi front runner, jadi favorit untuk memenangkan Elimination Chamber dan menantang Seth freaking Rollins. Udah jelas guys. Tapi plan itu harusnya berubah sekarang karena CM Punk cedera parah, off selama 6 hingga 8 bulan dan mengubur mimpi WrestleMania-nya gara-gara Drew McIntyre. Secara real memang gara-gara Drew McIntyre, tapi secara profesional Drew McIntyre memang membawa ini ke dalam cerita dan karakter dirinya ya guys ya. Ada Kevin Owens, ada Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul, dan LA Knight. Lagi-lagi buat saya yang nonton tiap minggu Raw SmackDown, build up-nya sangat terlihat ini mengarah ke Drew McIntyre. Bagaimana Drew McIntyre mengejek CM Punk. CM Punk gagal WrestleMania Dream Match-nya gara-gara Drew yang selalu diinterview ngincar itu. Yang lain jarang lah ibaratnya untuk ngomong promo kalau dia memang punya ambisi untuk menang World Heavyweight Champion dan menang untuk match World Heavyweight Champion melawan Rollins di WrestleMania. Yang paling vokal dan paling banyak TV time untuk menunjukkan ambisinya untuk melawan Rollins di WrestleMania cuma Drew McIntyre. Saya yakin itu guys, karena saya nonton ya. Coba kita analisa satu-satu ya. Kalau Kevin Owens menurut saya terlalu mid-card lah untuk dimasukkan ke dalam penantangnya Rollins. Walaupun kalau emang dia penantangnya, it's gonna be a great match too. Kita tahu bagaimana kemampuan Kevin Owens melawan Seth Rollins di WrestleMania pandemi waktu itu. Terus Bobby Lashley, dia disibukkan dengan Final Testament-nya Karrion Kross. Nggak mungkin kalau saya bilang. Agak susah lah untuk bisa. Logan Paul US Champion. Susah untuk WWE ngebooking dia melawan another champion. Dia akan jadi double champion, bla bla bla. Itu hanya bagian dari omongan dia gitu. Karena kita tahu ada rumor juga plannya Logan Paul itu lawan LA Knight. Plannya begitu. Nggak tahu berganti apa enggak guys ya. Nah itu juga mengarah ke alasan kenapa LA Knight tidak saya pilih, tidak terasa dia bakal menang Chamber ini. Karena LA Knight dan Logan Paul mungkin akan diarahkan segera menuju Elimination Chamber. Randy Orton tuh urusannya Bloodline. Urusannya lebih dendamnya tuh ke Bloodline. Dan dia menang Chamber ya dia senang. Dia siap untuk lawan dia terkualifikasi untuk match di Chamber, dia senang, dia happy, dia kayak bangga pengen dapat championship juga nanti matchnya lawan Rollins di WrestleMania. Tetapi lagi-lagi Randy Orton masih dibilang tidak terlihat ambisinya. Kayaknya memang hanya untuk meramaikan dan membuat Chamber ini star powernya semakin banyak ya dengan kehadiran Logan Paul dan juga Randy Orton. Jelas kemenangan ada di depan matanya Drew McIntyre. Prediksi saya Drew McIntyre. Cuma satu yang paling ganjal guys ya. Drew McIntyre tuh kabarnya belum tanda tangan kontrak baru. Kontrak dia sedikit diperpanjang karena mengganti cederanya dia atau off-nya dia. Yang masuk angin, yang cedera panjang, yaitu off-nya dia itu dihitung terus ditambahin. Katanya bertambah hingga habis WrestleMania ini. Habis WrestleMania tuh nambah gitu. Pertambahannya hanya batas setelah WrestleMania. Setelah itu kalau dia udah tanda tangan kontrak baru, dia akan lanjut. Tapi kalau dia belum tanda tangan kontrak baru, mungkin dia selesai setelah itu. Jadi free agent gitu. Nah, kalau ini saya ini kayak bisa menjawab lah kalau misalnya nggak ada kabar sampai WrestleMania guys ya. Kalau Drew McIntyre bisa merahasiakan dia panjang kontrak atau tidak, dia sudah tanda tangan baru atau tidak, itu dengan jawabannya ada di match WrestleMania nanti. Kalau Drew menang, Drew akan menghadapi Rollins. Dan kalau Drew dapat champion, itu jelas Drew tanda tangan kontrak baru. Kecuali ada cash in guys ya. Kecuali dia menang champion terus cash in gitu. Nah itu bisa jadi dia nggak tanda tangan kontrak baru. Makanya kalau Drew menang champion terus nggak ada cash in, dia bisa jadi tanda tangan kontrak baru sebagai champion. Tapi kalau Drew kalah ataupun menang terus di cash in terus kalah, bisa jadi waktu Drew di WWE sudah tidak lama lagi guys. Mungkin dia akan pindah, jump ship atau udah. Karena kan kabarnya permintaan Drew tuh hanya pengen bayaran dia lebih tinggi lagi sama
storyline ataupun bookingan untuk dia itu jelas arahnya kemana gitu. Itu yang cuma dia minta. Tapi WWE sampai kabarnya ya sampai sekarang itu belum mengabulkan itu gitu. Nah itu yang agak berat ya. Kita tunggu aja guys bagaimana kelanjutannya. Kita coba runtut lagi ya. Saya tadi memprediksi Rhea Ripley retain, Becky Lynch menang, Drew menang, dan retain Balor dan Priest Tag Team Championship-nya. Tapi jelas namanya prediksi ya prediksi, masih ada kemungkinan prediksi saya salah. Jadi teman-teman kalau punya prediksinya sendiri bisa komen di bawah. Terima kasih buat teman-temanku yang masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Yang belum subscribe dong guys. Thank you.